Hai semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku live lagi kali ini karena aku pengen ngomongin sesuatu dan aku males nulis buku harian akhir-akhir ini. Jadi ya udah aku tuangin aja di live kali ini ya. Apa? Oh, ya ambil aja. Jadi guys, hari ini aku akan share. Close the door please. Aku akan share lagi sesuatu yang menurut aku bermanfaat dan semoga ada manfaatnya sih. Aku kepikiran ini pas aku pulang kerja dari Bekasi pulang ke Jakarta Selatan deket Depok, jadi bisa dibayangin jauhnya. Aku nggak naik motor, mungkin kalau naik motor ngebut itu bisa 1,5 jam, tapi aku naik kereta which is 3 jam lebih ya, 3 jam lebih setengah, 3,5 jam kira-kira. Aku kepikiran akan satu hal guys, kalau kita tuh udah Allah kasih porsi masing-masing gitu loh. Entah gini ya, entah kita lagi susah, entah kita lagi senang, itu tuh nggak ada bedanya di hadapan Allah gitu. Kalau kita kan ngerasanya kalau kita lagi susah, oh aku lagi diuji nih gitu, ujiannya berat banget. Terus kalau lagi senang, wah Allah lagi ini nih, lagi ngasih hadiah nih buat aku gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya tuh nggak ada bedanya gitu loh di hadapan Allah menurut aku ya. Dua-duanya tuh tetap ujian. Kenapa aku mikir gitu? Karena aku gini, aku ngerasa akhir-akhir ini memang hidup aku tuh lebih lebih happy, lebih nggak ada beban gitu. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman aku, kalau aku disuruh balik ke masa-masa lalu aku nggak akan mau. Jadi dari aku dilahirkan tahun 1998 sampai sekarang tahun 2021, ya yang terhappy tuh menurut aku ya sekarang ini, bukan masa kecil aku gitu kan. Kebanyakan orang lebih seneng masa kecil gitu, aku nggak. Emang yang terhappy tuh emang tahun ini gitu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya guys, aku minum dulu. Nyampe mana tadi? Iya, jadi nggak ada bedanya gitu loh antara kita happy atau enggak. Jadi aku mikir gini tadi, sekarang aku udah kerja, alhamdulillah aku bisa beli makanan yang apa aja yang aku pengen. Aku bisa beli barang-barang yang aku pengen tanpa aku harus ngutang, tanpa aku harus minta orang tua, tanpa aku harus minta keluarga dan lain-lain. Tapi harusnya aku happy dong gitu. Tapi ada porsinya masing-masing guys. Ternyata emang di sisi keuangan aku happy, tapi itu mengurangi kehappyan aku pada masa saat aku kuliah, saat aku nggak punya uang. Dulu pas aku kuliah belum berpenghasilan, jadi pas aku kuliah itu cuman ngandelin beasiswa aku untuk kehidupan aku. Jadi aku beasiswa itu ada 2 beasiswa ya per semester itu. Yang satu aku dikasih 4,2 juta, yang satu lagi 5 juta. Jadi dalam satu semester, dalam 6 bulan aku tuh dikasih beasiswa 9,2 juta. 9,2 juta itu aku harus mengirit-ngirit selama 6 bulan guys. Itu termasuk kos, terus termasuk makan, termasuk transport, termasuk dan lain-lain. Sering banget dulu tuh aku kelaparan, jadi memang bahkan sampai 3 hari nggak makan, bahkan 3 hari nggak minum air putih. Maksudnya air putih yang layak ya, karena air keran di Jakarta tuh rusak, kayak rasanya tuh aneh gitu, kayak mengandung besi dan nggak enak banget. Tapi dari sisi ekonomi emang
emang nggak nyaman di aku. Tapi di sisi lain aku tuh menikmati banget tidur aku menikmati banget ibadah aku menikmati banget tahajud aku, duha aku, doa-doa aku, dimana ini nggak aku rasain di sekarang ini guys. Aku sedih karena barusan aku pulang kerja, cuma sisa waktu 5 menit sebelum waktu maghrib tuh habis. Jadi sholatnya tuh bener-bener ngebut, sholatnya ngebut banget. Jadi meskipun saat ini aku udah nggak kelaparan lagi kayak dulu, tapi ada sisi lain yang dimana aku nggak menikmati hidup aku, kayak aku nggak menikmati tidur aku dikit banget, terus aku nggak menikmati ibadah aku gitu. Selalu ada yang dikorbankan. Nggak bisa kita mau happy, pengen dapet uang, pengen makan enak, pengen pakaian bagus, tapi juga nggak mengorbankan sesuatu gitu. Ada hal yang dulu kalau aku sholat itu sampai tentrem banget. Sekarang ini aku sedih karena aku udah nggak ngalamin itu guys. Aku tuh akhir-akhir ini sholat ya cuman untuk memenuhi kewajiban gitu, kayak ya udah aku udah sholat, nggak ada rasa kebutuhan aku untuk sholat, dan itu bikin hati aku kosong. Dulu selaper-lapernya aku ngerasa damai, tentrem, karena aku sholatnya ya emang aku butuh gitu, aku butuh Allah gitu. Sekarang ini jadi nggak merasakan itu, dan aku harus capek banget. Perjalanan 3 jam ke kantor itu bukan hal yang bisa ini ya, yang bisa ditolerir gitu loh. Kayak bayangin 3 jam aku harus 3 jam berangkat, 3 jam pulang, udah gitu malamnya harus kerja lagi, harus input data di pekerjaan yang kedua, dan itu tuh harga yang harus aku bayar dengan anggur yang aku makan ini. Dulu aku nggak pernah bisa beli anggur. Aku tuh paling kalau beasiswa. Kursi apa? Ayo aku tutupin, kamu ambil sendiri ya. Aduh, itu buat aku aja, kenapa? Yang mana? Iya udahlah. Kan ada kursi juga di atas. Kursi apa, Di? Mana dicoba diantarin, Di? Mana, Di? Tutup ya. Aduh. Jadi gitu guys. Aduh, siapa yang masih nonton ini, thank you ya. Jadi dulu tuh aku nggak pernah bisa beli anggur ya. Aku beli anggur kalau aku gajian ngajar atau kalau aku beasiswanya keluar. Itu pun jarang banget. Sekarang aku mau beli anggur tuh bisa gitu. Tapi dengan catatan selalu ada yang harus dikorbankan. Jadi kalau ada yang bilang enak banget ya si siapa anaknya Raffi Ahmad tuh, Rafathar misal. Rafathar hidupnya dari kecil udah kaya raya gitu. Tapi sebenarnya ada porsi dia yang Allah ambil. Gak mungkin Allah kasih semuanya gitu loh guys ke seseorang. Dia kaya, dia happy, dia ini, gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang diambil. Atau mungkin gini, ada anak kecil yang kerjanya itu ngamen, dia itu harus pontang-panting jual koran di pertigaan panas-panas. Itu rasanya tuh kan sedih banget ya, kayak menderita banget hidupnya. Aduh, diganggu gue. Nih ya, Coach, aku tukar kursi, kamu pakai ini ya, Coach. Astagfirullah, gak estetik. Untung lu coach aku. Ya udah, itu bayarannya ya. Bayarannya. Katanya motor, Coach.
You should to close the door, okay? You're welcome. Nyampe mana tadi kita guys? Nyampe di misal ada anak kecil yang dia itu kelihatannya menderita banget, yang dia tuh kerja di mana, di pengamen di tengah jalan, yang dia tuh panas-panasan, dia juga harus ngebiayain ibunya yang sakit. Rasanya nggak adil banget buat dia gitu, karena dia sangat menderita, dia nggak punya akses untuk sekolah. Tapi kita nggak pernah tahu Allah nitipin ke dia hati yang besar gitu. Allah nitipin ke dia itu mental yang kuat yang gak dimiliki sama anak-anak seusia dia, dengan kondisi keluarga yang baik. Jadi kesimpulan aku, kesimpulan dari apa yang aku pikirin sepanjang perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Selatan ini, pasti ada porsi masing-masing kok untuk kita. Nggak mungkin Allah tuh gini loh guys. Nggak mungkin Allah tuh misal manggis sama si anggur ini. Manggis tuh semuanya ada, nggak mungkin dia manis, buahnya banyak, rasanya segar, kandungan vitaminnya banyak gitu. Nggak mungkin semuanya tuh ada di manggis ini, pasti ada sisi-sisi buruk di manggis. Dan nggak mungkin anggur itu negatif-negatifnya, pasti ada porsi masing-masing. Jadi pekerjaan antara pengamen sama DPR gitu, ya mungkin secara pendapatan DPR lebih banyak pendapatannya dibandingkan pengamen, tapi beban hidup si DPR itu juga besar juga. Aku yakin pasti dia mikirin gimana cara dia menang dengan ngutang yang banyak banget. Pasti dia juga mikir gimana caranya nggak ketahuan selingkuh gitu loh. Pasti ada beban-beban pikiran dia yang nggak dialami sama si pengamen. Mungkin si pengamen bebannya cuma dia gimana caranya besok dia bisa makan gitu. Tapi kalau si DPR ini, dia tuh mikirin hutang, mikirin ini, mikirin itu gitu loh guys. Jadi ya aku nyadar banget kalau ternyata Allah tuh maha adil ya. Allah tuh gak mungkin gak adil sama hambanya. Semua hambanya. Mau bandingin siapa coba? Mau bandingin presiden misal. Bandingin presiden sama si petani. Enak banget ya jadi presiden, cuma nyuruh-nyuruh doang. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami si presiden ini. Ada tekanan-tekanan dari partainya, ada hujatan-hujatan dari rakyatnya gitu loh. Pasti ada porsi masing-masing yang kita tuh belum tentu sanggup kalau kita ada di posisi orang lain. Aku pengen dong jadi artis, tapi aku belum tentu sanggup kalau aku jadi artis dengan cobaan-cobaannya gitu. Jadi memang hikmahnya dari apa yang aku pikirin ini adalah aku gak boleh iri sama kesuksesan orang lain. Karena sesukses-suksesnya orang itu pasti dia ngalamin juga yang namanya kekurangan dalam hal-hal tertentu, dan pasti dia juga ngalamin beban-beban tertentu yang belum tentu kita sanggup kalau kita ada di posisi itu. Gitu guys. Serius banget ya pembahasannya. Tapi emang aku kepikiran itu loh, karena aku sekarang udah gak bisa menikmati sholat aku, gak bisa menikmati tidur aku gitu. Ageng gak bisa menikmati tidur aku. Itu adalah harga yang harus aku bayar untuk menikmati manggis sama si anggur ini. That's all.
Thank you guys for watching. Ini enak banget btw. Makasih ya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.